Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi Sistem Manajemen Taman Nasional Waikambas. Di sini saya Brigita Dia Puspitarni Setiawan. Saya Akbar Rizky Lillah. Saya Bayu Ginanjar Rasbalah. Saya Widya Arum Setiabudi. Saya Muhammad Dimas Nugraha. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan 1990. Pengelolaan Taman Nasional dapat memberikan manfaat, antara lain terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ekonomi. Dapat dikembangkan sebagai kawasan yang punya nilai ekonomi. Yang kedua ada ekologi. Dapat menjaga keseimbangan kehidupan biotik maupun abiotik di darat maupun di perairan. Yang ketiga ada estetika. Memiliki keindahan objek wisata alam yang dikembangkan sebagai usaha pariwisata alam atau bahari. Departemen Kehutanan 1986. Taman Nasional Waikambas atau sering dikenal dengan TNWK adalah satu dari 2 kawasan konservasi yang terbentuk Taman Nasional di Provinsi Lampung selain Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau sering disebut TNBBS. Taman Nasional Waikambas ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670 KPTS 2 1999 pada tanggal 26 Agustus 1999. Kawasan Taman Nasional Waikambas mempunyai luas lebih kurang 125,631,31 hektar. Secara geografis, Taman Nasional Waikambas terletak di bagian tenggara Pulau Sumatera di wilayah Provinsi Lampung, antara 40 derajat 37 menit sampai 50 derajat 16 menit lintang selatan, dan antara 105 derajat 33 menit sampai 105 54 menit bujur timur. Hijriani 2017. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Widya. TNWK sebagai pusat konservasi gajah yang akan diwadahi adalah sebuah kawasan yang mampu menjalankan fungsi konservasi dan fungsi wisata dengan menarik secara edukatif dan rekreatif. Konsep edukatif pada pusat konservasi gajah akan diwujudkan melalui pengolahan tata ruang luar dan tata ruang dalam bangunan yang meliputi susunan ruang di luar dan dalam bangunan dengan alur penyajian yang edukatif, sehingga memudahkan pengunjung menerima informasi yang disampaikan. Sedangkan konsep rekreatif pada pusat konservasi gajah juga akan diwujudkan melalui pengolahan tata masa bangunan melalui pendekatan perilaku gajah. Wujud tatanan masa bangunan yang rekreatif berupa pengolahan zoning dan sirkulasi. Sedangkan tata ruang yang rekreatif akan diwujudkan melalui zoning dan suasana ruang yang mendukung kegiatan di dalamnya. Hijriani 2017. Sistem pengolahan Taman Nasional Waikambas. Secara kewilayahan, Taman Nasional Waikambas terbagi menjadi 3 wilayah seksi pengelolaan Taman Nasional atau SPTN, yang dikepalai oleh seorang kepala seksi, yaitu SPTN 1 Waikanan, SPTN 2 Bungur, dan SPTN 3 Kuala Penet. Masing-masing SPTN membawahi beberapa resor pengelolaan Taman Nasional atau RPTN, yang secara total berjumlah 12 resor, Indraswati 2018. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi Taman Nasional, yang meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan di Taman Nasional. Jabatan-jabatan tersebut yaitu Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, dan fungsional lainnya.
Subbagian tata usaha bertugas memberikan dukungan manajemen yang berperan penting bagi keberhasilan pencapaian upaya konservasi di TNWK. Indraswati 2018. Taman Nasional Waikambas telah memiliki sistem zonasi pengelolaan berdasarkan derajat tingkat kepekaan ekologis terhadap intervensi pemanfaatan. Sistem zonasi ini secara berkala dikaji ulang dengan melihat dinamika kawasan dan satwa. Indraswasti 2018. Berikut akan dijelaskan oleh Muhammad Dimas. Selanjutnya ada unsur POAK. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yang pertama itu meliputi penguatan kelembagaan Taman Nasional Waikambas di tingkat tapak atau resor. Kedua, pengawetan flora dan fauna melalui pembaruan data dan informasi serta pengembangannya. Ketiga, keterpaduan rencana tata ruang desa melalui pengembangan model desa binaan. Keempat, pembinaan habitat melalui pemulihan ekosistem. Kelima, pelindungan secara keseluruhan dan keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan Taman Nasional Waikambas. Keenam, peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap kelestarian kawasan Taman Nasional Waikambas. Ketujuh, keterpaduan perencanaan dan pengembangan kawasan TNWK. Next. Selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasiannya, Taman Nasional Waikambas dikepalai oleh Kepala Balai. Lalu di bawahnya ada subbagian tata usaha. Selanjutnya ada SPTN 1 Waikanan, SPTN 2 Bungur, SPTN 3 Kuala Penet. Next. Selanjutnya ada unsur pelaksanaan. Yang pertama, pengembangan wisata alam. Kedua, pelindungan spesies, kawasan, dan penegakan hukum. Selanjutnya ada penguatan kelembagaan balai. Selanjutnya ada pemulihan ekosistem. Selanjutnya pengawetan flora dan fauna. Dan terakhir pemberdayaan masyarakat. Next, yang pertama ini dalam aspek pengawasan, yaitu menggunakan dokumentasi proses dari media Citrum. Kedua, monitoring pemantauan dilakukan bersama oleh semua pemangku kepentingan terkait. Ketiga, monitoring atau pemantauan dilakukan secara berkala setiap 4 bulan atau kuartalan. Keempat, evaluasi dilakukan setiap tahun lewat pertemuan tahunan yang dilakukan bersama pemangku kepentingan. Kelima, evaluasi tahunan harus mampu memberikan umpan balik kepada pengelola kawasan Taman Nasional Waikambas dan perbaikan serta revisi rencana kerja di depan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Akbar Rizky Lillah. Terima kasih Saudara Dimas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan. Yang pertama, kekuatan dari TNWK yaitu potensi kawasan TNWK berupa Gajah Sumatera 80% tujuan kunjungan wisata. Yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia yang cukup berpengalaman. Dan yang ketiga yaitu aksesibilitas wisata yang mudah dijangkau. Dan yang terakhir adalah adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata. Gumilang 2013. Kelemahan dari TNWK yaitu pertama, sumber daya manusia yang terlibat dalam pengolahan di PKG masih kurang. Dan yang kedua yaitu pengamanan kawasan yang masih kurang pada hutannya. Dan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang dibuat tidak sesuai dengan tata letak kawasan. Yang keempat yaitu kurangnya promosi wisata. Dan yang terakhir adalah kurangnya papan peringatan dan papan interpretasi perpanjang jalur maupun di sekitar kawasan. Gumilang 2013. Peluang dari TNWK yaitu pertama, banyak perhatian terhadap kelestarian TNWK. Yang kedua yaitu berjalannya komunikasi yang baik. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Yang keempat, adanya pihak-pihak PPA yang membantu dalam penyediaan akomodasi. Dan yang terakhir adalah masih banyaknya masyarakat lokal yang dapat diberdayakan.
Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengoper ini ke Saudara Bayu. Ya, terima kasih Saudara Akbar. Selanjutnya, untuk ancaman dari TNWK sendiri, yaitu faktornya meliputi pencurian liar satwa dan hasil hutan, kemudian penebangan dan perburuan liar, kemudian kurangnya pengunjung yang melakukan aktivitas wisata di Taman Nasional Waikambas, dan lebih banyak yang memilih wisata yang ditawarkan pihak PPA. Kemudian, kurang optimalnya dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat yang masih kurang paham dan mengerti arti konservasi. Gumilang 2013. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari diskusi kami semua yaitu yang pertama, sistem atau tahapan pengelolaan Taman Wisata Taman Nasional Waikambas meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kedua, unsur POAC yang terdapat di Taman Nasional Waikambas meliputi perencanaan yang bertujuan untuk dijadikan sebagai habitat ideal bagi satwa liar Sumatera yang dilindungi. Pengorganisasian di mana dan tata kerja Balai Taman Nasional Waikambas dipimpin oleh seorang kepala balai setingkat eselon 3A yang membawahi 4 tingkat eselon 4. Pelaksanaan meliputi kegiatan pengembangan wisata alam dan pemberdayaan masyarakat. Analisis SWOT yang terdapat di Taman Nasional Waikambas meliputi kekuatan di mana potensi kawasan Taman Nasional Waikambas berupa gajah Sumatera sebanyak 80%, tujuan kunjungan wisatawan, dan aksesibilitas wisata yang mudah dijangkau. Kelemahan di mana sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan di PKG masih kurang, dan pengamanan kawasan yang masih kurang pada hutan. Peluang di mana banyaknya pihak-pihak stakeholder yang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kelestarian Taman Nasional Waikambas, baik di sekitar swasta maupun masyarakat sekitar, LSM, dan lainnya. Serta ancaman meliputi pencurian liar satwa dan hasil hutan dan penebangan serta perburuan liar. Ini untuk daftar pustaka sumber yang kami dapat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salah, kami mohon maaf dan sekian. Terima kasih.